Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Lang Zai saat ini mendengus kecil. Jangan suka memotong pembicaraan orang, jika sudah waktunya maka kau bisa bicara. Iya ya, dasar orang tua, gumam Tulong dengan wajah cemberut. Apa kau bilang? Lang Zai mendekatkan telinganya ke kepala Tulong. Aku bilang kau adalah laki-laki tampan, kata Tulong dengan sedikit gugup. Mendengar itu, Lang Zai langsung membusungkan dadanya. Tentu saja aku tampan, siapa dulu dong? Serigala bodoh, ucap Tulong dalam hatinya. Kini ia sedikit berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, jika tidak, Lang Zai pasti akan menghajarnya. Karena bagaimanapun dan sekuat apapun dirinya, ia akan kalah melawan Lang Zai. Hanya Lang Zai yang tahu kelemahannya hingga saat ini. Itu jugalah yang membuat ia gampang ditangkap dulu, saat ia berburu bersama kelompoknya. Lang Zai kini terlihat tersenyum penuh kebanggaan, sedangkan Tulong memasang wajah jelek setiap saat, sementara Duan Du memasang wajah mengejek. Bai An, Lin Yanru dan Fu Jian yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku mengira akan memperbaiki keadaan dengan adanya saudara Lang Zai, tapi aku tak menduga jika ini malah sedikit memperparah keadaan, gumam Bai An tersenyum kecut. Setelah itu Bai An melirik ke arah Lin Yanru. Kita sampai di mana tadi? Aku lupa karena melihat kelakuan mereka yang kini memperparah keadaan, tanya Bai An. Sampai mereka berkumpul di kota yang ada di sana, tunjuk Lin Yanru menunjuk ke arah timur. Bai An langsung teringat apa yang akan ia katakan yang sempat ia lupa tadi. Aku yakin jika ini adalah rencana dari Huyandi untuk mengumpulkan para bawahannya, mereka pasti akan merencanakan untuk menyergap kita dengan kekuatan penuh, karena mereka tahu jika kita kuat dan pintar dalam mengambil langkah. Kata Bai An dengan nada serius disertai agak lantang, agar yang lain berhenti bermain-main. Benar saja. Semua orang langsung melirik ke arah Bai An dan kini mendengarkan dengan wajah serius. Aku tak ingin kalian semua gegabah melawan musuh kali ini, karena rata-rata kekuatan terlemah mereka berada di Dewa Immortal Bintang 5 Puncak, dan kekuatan tertinggi aku masih belum tahu, tapi yang kuyakini jika Jenderal Huyandi adalah yang terkuat. Apakah kalian ada pertanyaan atau usulan? Tanya Bai An melirik ke arah semua orang. Aku ingin meluangkan pikiranku, ucap Duan Du mengangkat tangannya. Melihat Bai An dan semua orang mengangguk, Duan Du langsung berkata, saat ini aku memiliki firasat jika Jenderal Huyandi memiliki bantuan yang cukup kuat, aku juga merasa jika tidak mungkin Jenderal Huyandi memiliki pemikiran tenang jika berhadapan dengan kita. Duan Du berhenti sesaat sambil mengambil nafas. Seperti yang kita tahu dan kakak bilang, jika Huyandi mempunyai emosi meledak-ledak maka, mungkin saat ini jika mereka berkumpul di sana karena ada orang yang memiliki ahli strategi, dan orang inilah yang akan menjadi bala bantuan Huyandi. Mendengar itu, Bai An tersenyum sambil mengangguk membenarkan. Kau benar Duer, maka itulah yang membuatku berpikir jauh-jauh hari, dan menyuruh kalian menetap di dunia jiwa, agar aku tahu apakah ia mempunyai bantuan atau tidak. Jika mereka bergerak secara terang-terangan maka Huyandi tidak mempunyai bantuan, tapi sebaliknya jika ia bergerak hati-hati maka ada yang membantunya. Kata Bai An kembali melirik semua orang.
Apakah ada lagi yang meluangkan pendapatnya? Tanya Bai An kembali. Aku. Lin Yanru mengangkat tangannya. Jika penguasa keempat sudah tahu, maka penguasa keempat juga sudah pasti memikirkan, apakah kita akan menang atau kalah dalam menghadapi mereka kan? Tanya Lin Yanru. Bai An mengangguk. Menurut tebakanku, Hu Yandi meminta bantuan dari jenderal, penetua sekte besar atau klan besar. Jika itu benar, maka kekuatan bantuannya berada satu atau tingkat di bawah Hu Yandi. Tentu saja kita akan kalah, terlebih mereka mempunyai pasukan elit yang berpengalaman dan kekuatan mereka tidaklah rendah. Tapi kalian mungkin lupa jika aku mempunyai mata-mata yang berada di kelompok mereka, dan informasi tentang kekuatan mereka akan kita ketahui secara nyata, dan tahu apa saja langkah yang mereka ambil dalam menjebak kita. Kita pun juga akan mengambil langkah saat sudah mendapat informasi. Bai An tersenyum tipis sambil melirik ke arah Duan Du dan Tulong. Duan Du dan Tulong langsung membelalakan mata mereka. Mereka kini langsung sadar jika ada Hu Hongmeng di sana. Hehehe, kau sangat mengerikan. Kekeh Duan Du dengan tubuh sedikit bergidik. Jujur saja, selama ini Bai An jarang dalam mengambil rencana dan langkah dalam bertarung, yang biasanya dalam mengambil langkah adalah Duan Du. Duan Du tahu jika kakaknya melakukan strategi, maka hal itu akan menjadi nasib yang mengerikan bagi musuh, karena setiap langkah yang kakaknya ambil, sangatlah mendekati sempurna dan selalu berhasil. Tak menunggu lama, Bai An tiba-tiba mendapat pesan. Bai An langsung mengeluarkan batu komunikasi. Crash! Bai An langsung menghancurkan batu tersebut, dan tak lama sebuah suara terdengar. Tuan Muda Bai, lebih baik kau urungkan saja rencanamu untuk memancing Jenderal Hu Yandi. Saat ini Jenderal Hu Yandi memiliki pasukan elit tersembunyi, bahkan para petinggi klan Hu tidak ada yang mengetahuinya. Aku menduga jika Jenderal Hu Yandi mengumpulkan banyak pasukan untuk mengkudeta penguasa Hu Xiao. Saat ini juga Jenderal Hu Yandi memiliki bantuan 5 penetua yang dijuluki 5 penetua kematian. Kekuatan salah satu dari penetua ini setidaknya berada di Dewa Grandmaster Semesta Bintang 1 menengah. Untuk kekuatan pasukan elit mereka berada di Dewa Immortal Bintang 5 puncak, dan dipimpin oleh 3 prajurit elit Dewa Raja Bintang 4 awal. Untuk kekuatan komandan yaitu Dewa Master Semesta Bintang 3 akhir, dan yang terkuat Dewa Master Semesta Bintang 5 awal. Untuk jumlah prajurit elit ada 500 dan jumlah komandan ada 90, dan juga kekuatan Jenderal Hu Yandi yang sebenarnya, bukan Dewa Grandmaster Bintang 2 awal, melainkan Dewa Grandmaster Bintang 2 puncak. Ingat, jangan bertindak gegabah. Aku juga mendengar jika salah satu penetua strategi membawa 3 orang, yang mungkin kau kenal dan jika nanti aku tidak ada saat penyergapan, aku mungkin sudah mati. Mungkin juga setelah bicara ini aku akan mati. Suara Hu Hongmeng langsung lenyap. Bai An yang mendengar itu sama sekali tidak takut, tapi ia mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan terakhir Hu Hongmeng, yaitu 3 orang yang ia kenal. Jika benar mereka menawan 3 orang yang kita kenal agar kita menyerah, maka mereka salah besar, dengus Bai An dengan nada dingin. Hehehe, mereka tak tahu jika mereka mencoba menyakiti keluarga kita, maka kematian adalah hukuman paling ringan, kekeh Duan Du, tapi matanya sedikit memerah saat ikut mendengar kata 3 orang yang mereka kenal. Benar-benar, tapi siapakah 3 orang itu? Tanya Tulong dengan wajah bodohnya. Bai An, Duan Du, Lin Yanru, Fujian, Lang Zai, bahkan Bai Han yang dari tadi tertidur, kini bangun sambil menggelengkan kepalanya melihat kebodohan Tulong. Jika kita tahu, kau tidak perlu bertanya, kita pasti akan menyebut namanya, dengus Lang Zai. Yang pasti kita lihat dulu apakah ia benar orang yang kita kenal, dan kau sebaiknya jangan bertanya hal-hal yang bodoh lagi, sambung Duan Du dengan nada mengejek. Tulong langsung tersenyum kecut. Apakah aku salah ngomong? Ya walaupun semua orang tidak tahu dan ia sadar bertanya hal yang tidak diketahui oleh mereka, tapi setidaknya ia diberikan jawaban yang baik, bukan malah menyindir. Itulah yang ada di dalam benak Tulong saat ini. Berhentilah berdebat hal yang sepele,
lebih baik kita dengar rencana penguasa keempat, ucap Ling Yenru mencoba mencairkan suasana. Seketika semua orang langsung melirik ke arah Bai An, yang kini berdiri santai sambil menatap mereka semua. Bai An langsung menghela nafas berat. Jika kalian masih ingin berdebat atau bermain-main maka lakukan saja dulu, aku akan diam menonton sampai kalian puas, ucap Bai An. Semua orang langsung menelan ludah, walau kata-kata Bai An terdengar santai, tapi para saudara Bai An yang tahu sifatnya kini sedikit merinding. Bai An hanya acuh melihat ekspresi mereka, hingga 5 menit berlalu semua kini dalam keheningan. Jika sudah tidak ada yang bermain-main lagi maka aku akan serius. Bai An melirik semua orang yang kini mengangguk patuh. Leluhur Ling Yenru saat ini kekuatannya belum pulih seutuhnya, dan kekuatannya saat ini setara denganku. Sementara Duer saat ini memiliki kekuatan Dewa Raja Semesta Bintang 1 akhir, walau begitu, ia setara dengan Dewa Raja Semesta Bintang 2 menengah, dan jika menggunakan kekuatan penuhnya, maka ia setara Dewa Raja Semesta Bintang 5 awal. Untuk Fu Jian kini setara dengan Tulong, yaitu Dewa Immortal Bintang 5 puncak, ucap Bai An sambil melirik ke arah yang terakhir, yaitu Lang Zai. Untuk saudara Lang Zai, ia yang paling lemah, yaitu Dewa Immortal Bintang 1 awal. Bai An langsung terdiam untuk beberapa saat, ia kini merenung. Mungkin untuk melawan mereka secara langsung itu mustahil, tapi berbeda jika kita membuat beberapa perangkap dan jebakan. Bai An mengangkat kepalanya disertai senyum tipis. Lalu bagaimana dengan Jenderal Hu Yandi dan kelima penetua dari sekte besar? Walau kita membuat jebakan, aku yakin itu tidak akan mempan terhadap mereka, jika mereka memiliki kekuatan Dewa Grandmaster Semesta, tanya Duan Du dengan nada serius. Kau benar Duer, kekuatan seperti itu, jika mereka mau, aku yakin mereka bisa menghancurkan dunia ini dengan setengah kekuatan salah satu dari mereka. Tapi mereka tidak akan berani melakukan hal tersebut, karena tidak akan bisa menanggung amarah semua ahli yang ada di seluruh semesta, jika salah satu dunia di 5 inti alam semesta hancur. Kata Bai An tersenyum penuh makna. Semua orang kini tersadar akan maksud Bai An, tak lama mereka langsung menjadi bersemangat, karena mereka tak perlu menakuti Jenderal Hu Yandi dan kelima penetua dari sekte besar itu. Tak menunggu waktu lama, Bai An langsung mengeluarkan banyak material bahan untuk membuat ledakan. Bai An juga mengeluarkan Ling Wenli untuk membantunya membuat bahan ledakan, bersama 3 anak angkat Tulong dan Ling Biu. Terlihat kini semua orang sedang bekerja, bahkan Bai Han yang selalu tidur kini membantu menginstruksi untuk menaruh jebakan. Di kota Baja, saat ini semua prajurit berseragam lengkap sedang berlutut bersama beberapa orang yang memiliki kekuatan di atas Dewa Immortal. Di depan para prajurit terlihat ada beberapa anggota klan Hu, mereka tak lain adalah para komandan. Saat ini terlihat seorang pria seperti berumur 45 tahunan sedang bersujud, mulutnya dipenuhi luka, namun ia terlihat menyunggingkan senyum mengejek. Aku tak menduga jika ada pengkhianat di anggotaku. Terlebih kau adalah orang yang paling setia dulu, dengus Jenderal Hu Yandi dengan nada dingin. Mengapa kau rela melakukan ini? Apa ada yang kurang yang telah kuberikan padamu selama ini? Tanya Jenderal Hu Yandi tak habis pikir, jika Hu Hongmeng telah berkhianat. Hu Hongmeng yang ditanya hanya diam saja, sebenarnya ia adalah seorang penyusup yang telah disusupkan dari kecil, sama seperti Hu Yandi, ia juga telah disusupkan dari kecil ke klan Hu. Melihat Hu Hongmeng yang diam saja, amarah Jenderal Hu Yandi kini tak tertahankan lagi. Blus, aura Hu Yandi langsung keluar hingga mengguncang dunia tersebut selama 3 detik. Walau 3 detik, itu sudah menghancurkan cukup banyak bangunan, dan gunung-gunung pun langsung meletus sebagian. Hu Yandi kini menghilangkan auranya lagi, karena 5 penetua telah memperingatinya. Setelah tersadar Jenderal Hu Yandi kini menatap ke arah Hu Hongmeng. Bahwa dia, setelah ini berakhir, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap Jenderal Hu Yandi dengan nada dingin.
Setelah itu Jenderal Huyan kini melirik ke arah Penetua Hong. Penetua Hong hanya mengangguk kecil. Baiklah, kita langsung saja ke tempat bocah itu. Ingat untuk berhati-hati karena bocah itu pasti memasang banyak jebakan, ucap Penetua Hong. Kalian dengar bukan? Sambung Jenderal Huyan. Ingat, jalankan juga rencananya dengan baik, aku tak ingin adanya kegagalan lagi. Baik Jenderal. Terdengar teriakan menggema di kota Baja. Setelah itu Jenderal Huyan bersama 5 penetua Sekte Es Abadi langsung memimpin pasukan. Wus-wus. Dengan kecepatan penuh mereka semua melesat ke arah gunung tertinggi. Terlihat jika para pasukan Jenderal Huyan berpencar mengelilingi area kaki gunung. Di tempat Bai'an, mereka juga terlihat bergerak ke puncak gunung. Wus, kakak. Aku akan langsung ke utara bersama Paman Tulong dan Futua, ucap Duan Du langsung melesat pergi, tanpa menunggu jawaban dari Bai'an. Lang Zai, Ling Wenli dan 3 anak angkat Tulong juga terlihat bergerak ke arah barat. Sementara Tui, Ling Diu dan 1000 pasukan prajurit pembantai kini melesat ke arah timur, karena para pasukan elit Jenderal Huyan kebanyakan yang mereka rasakan berada di bagian timur. Walau kekuatan prajurit pembantai masih kaisar sejati, dan beberapa ada di kaisar immortal, jika mereka bersatu maka mereka yakin bisa melawan pasukan elit Jenderal Huyan yang memiliki kekuatan dewa immortal. Untuk Bai'an, Baihan dan Ling Yenru, mereka ke arah selatan untuk menunggu kedatangan Jenderal Huyan karena di selatan ada Jenderal Huyan dan 5 penetua Sekte Es Abadi, yang sedang melayang menatap ke arah puncak gunung. Ayah, apa ini energi semesta yang ayah maksud? Tanya Baihan dengan wajah yang berseri-seri. Baihan bertanya karena pergerakan mereka tidak dapat dirasakan oleh Jenderal Huyan dan 5 penetua dari Sekte Es Abadi. Terlihat jika Jenderal Huyan dan 5 penetua dari Sekte Es Abadi saat ini sedang mencari keberadaan Bai'an dan kelompok Bai'an yang lainnya. Namun mereka sama sekali tidak dapat menemukan Bai'an dan kelompoknya, karena Baitan telah menyelimutinya dengan energi berwarna biru transparan. Baitan yang selama ini malas keluar, kini terlihat ikut keluar dalam wujud manusianya. Baitan saat ini sedang menyamar dalam kelompok prajurit pembantai, tidak ada yang menyadari keberadaannya di sana. Tugas Baitan juga ingin melindungi prajurit pembantai jika dalam keadaan hidup dan mati. Itu adalah permintaan Bai'an termasuk untuk menghilangkan keberadaan mereka dari musuh. Wus, tep-tep. Setelah sampai pertengahan menuju puncak gunung, Bai'an berhenti disertai senyum tipis dan mengangguk ke arah Baihan. Benar, suatu hari nanti ayah akan perlihatkan sosok sesungguhnya dari energi semesta itu, ucap Bai'an penuh kehangatan sambil mengusap kepala Baihan. Baihan langsung mengangguk-angguk penuh semangat. Sebenarnya Baihan juga punya, namun seperti kata Baitan beberapa waktu lalu, energi Baihan sedikit berbeda dan ia juga belum bangkit, karena memang belum waktunya bangkit. Baitan juga bercerita sedikit jika sebenarnya energi terkuat ada 5, salah satunya dirinya, dan ada juga di dalam tubuh istri Bai'an yaitu Hukia, dan 1 lagi milik putranya Baihan, sementara 2 lagi mungkin dimiliki oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang memiliki energi 5 terkuat ini ditakdirkan untuk menjadi seorang penguasa, namun ada juga yang tidak ingin menjadi penguasa seperti pendahulu Baitan. Baitan tidak menceritakan siapa pendahulunya, dan apa saja nama 3 energi yang lainnya karena suatu hari Bai'an akan mengetahuinya sendiri. Sementara Ling Yenru yang menjadi pendengar dari awal cukup terkejut, karena ia tentu mengetahui sedikit informasi tentang energi semesta, namun ia tidak mengetahui jika energi semesta bisa membentuk wujud. Yang Ling Yenru ketahui hanyalah energi semesta sangat kuat dan dimiliki oleh penguasa ke-9 yaitu Ibu Musiaer. Tapi ia tidak tahu jika energi semesta yang dimiliki Ibu Musiaer hanyalah dalam bentuk energi saja, tidak seperti punya Bai'an yang telah membentuk inti, sehingga bisa membentuk dalam wujud apa saja. Penguasa keempat, kau memang calon penguasa sejati. Aku tidak menduga jika kau punya energi semesta yang sama seperti penguasa ke-9,
ucap Ling Yanru sedikit terbata-bata karena saking terkejut bercampur kagum. Bai An yang mendengar itu hanya mengangguk santai disertai senyum tipis. Setelah itu pandangan Bai An mengarah ke Jenderal Hu Yandi dan 5 penetua Sekte Es Abadi. Aku yakin ia kesal karena tidak bisa merasakan keberadaan kita, kata Bai An yang disertai senyum licik. Hehehe, kau memang luar biasa penguasa keempat. Seandainya penguasa pertama klan Ling memiliki kecerdasan seperti dirimu, aku yakin dulu kita akan mampu bertahan. Setidaknya klan Ling tidak musnah sampai 95%, ucap Ling Yanru tertawa, lalu wajahnya berubah sedih mengingat masa lalu. Sudah, jangan dibahas, yang lalu biarkan berlalu, yang sekarang cukup kau jalani saja takdir hidup menuju masa depan, balas Bai An dengan nada layaknya seorang penguasa. Ling Yanru langsung sadar dan kembali bersemangat, karena apa yang diucapkan oleh Bai An ada benarnya. Sementara di tempat Jenderal Hu Yandi, ia memasang wajah jelek karena tidak mampu merasakan aura Bai An dan kelompoknya. Aku tak menduga jika bocah-bocah itu memakai artefak dewa kuno, dengus Jenderal Hu Yandi beralasan agar tidak malu di depan 5 penetua. Apa yang kau ucapkan benar juga. Aku tak menduga jika anak itu memiliki peninggalan klan Ling era pertama, karena mereka mempunyai artefak dewa yang bisa menghilangkan aura keberadaan mereka, balas penetua Ba. Aku mendengar dari ketua jika artefak dewa milik klan Ling era pertama ini menjadi incaran, karena sangat cocok untuk menyusup dan jika kita bisa merebutnya, maka ketua pasti akan memberikan kita hadiah yang tak terbayangkan, senyum menyeringai penetua Ba tunjukkan. Penetua Ba adalah orang yang jarang bicara, ia dijuluki penetua darah, karena ia haus akan pembunuhan, hingga darah musuhnya yang mati ia minum setiap selesai membunuh. Sementara 4 penetua cukup terkejut mendengar penjelasan penetua Ba, mereka kini tersenyum jahat karena apa yang diucapkan oleh penetua Ba benar. Untuk Jenderal Hu Yandi, ia terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Ia hanya bicara asal tadi, tapi keberuntungan memihaknya. Hehehe, jika bocah itu benar-benar memiliki artefak dewa penghilang aura keberadaan, maka aku harus memilikinya sendiri. Jenderal Hu Yandi langsung terkekeh dalam hati disertai beberapa rencana tersembunyi. Penetua Hong yang melihat tingkah Jenderal Hu Yandi hanya diam saja, setelah itu ia berkata untuk menyadarkan semua orang. Jika begitu, maka ini akan sulit untuk melawan anak tersebut. Jenderal, kau hubungi 2 komandan, kita ganti rencana, suruh 2 komandan menjaga ketiga bocah ini, dan kita sendiri yang akan bergerak sebelum para pasukan. Bom, duar. Sebelum penetua Hong menyelesaikan ucapannya, terdengar ledakan di seluruh penjuru gunung. Jebakan yang Bai An dan kelompoknya pasang kini sudah dilewati oleh para pasukan Jenderal Hu Yandi. Terlihat kini para prajurit elit milik Jenderal Hu Yandi, ada yang langsung mati, ada yang tangan maupun kakinya hancur akibat jebakan yang kelompok Bai An pasang. Komandan Hu yang ikut terkena dampaknya juga kini terlihat dipenuhi darah para pasukan elit milik Jenderal Hu Yandi, jubah yang ia kenakan kini terbakar setengah. Sungguh mengerikan, jika aku terlambat maka aku bisa terluka parah, gumam Komandan Hu Leng. Hu Tun kini berada di sisi utara tempat Duan Du, Tu Long dan Fu Jian berada. Hu Leng melirik ke arah sisa pasukan elit yang ia pimpin, dari 30 pasukan elit kini hanya tersisa 10, itu pun 8 dari mereka terluka parah dan 2 lainnya masih baik-baik saja sama seperti dirinya. Jika begini kita harus mundur dulu, gumam Hu Leng. Walau Jenderal marah, aku akan menanggung resiko daripada kita semua mah. Bom! Tubuh salah satu pasukan elit langsung hancur oleh pedang energi berbentuk cakar. Dengan cepat Komandan Hu Leng bersiaga, karena ia tidak bisa merasakan dari mana arah serangan itu, ia juga tidak merasakan di mana keberadaan musuh. Wus-wus, crash-crash, bom! Lagi-lagi pasukan elit yang terluka langsung mati tanpa bisa menghindar. Kalian berdua cepat mendekat, teriak Komandan Hu Leng kini terdengar dengan suara bergetar ketakutan. Keduanya langsung mengangguk saat mereka akan melesat.
Tiba-tiba saja sebuah bayangan muncul disertai kepala salah satu dari mereka langsung terpotong. Brok, tubuh salah satu dari dua pasukan elit mati tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya. Sementara pasukan elit yang tersisa kini membeku saat melihat kematian temannya. Terlihat pasukan elit yang tersisa juga tidak bisa menggerakkan badannya. Apa yang terjadi? Kenapa energiku tiba-tiba habis? Teriak pasukan elit yang tersisa dengan wajah ketakutan setengah mati. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Jika kau berani ayo cepat keluar, teriak pasukan elit yang tersisa. Hehehe, kau tenang saja, aku sudah ada di sini dari tadi, jadi kau tidak perlu berteriak, kekeh Duan Du sambil menusuk jantung pasukan elit yang tersisa. Jelek. Pedang energi langsung menembus jantung pasukan elit hingga ia mati dengan mata melotot. Komandan Huleng yang melihat itu langsung berlari saat melihat dua pasukan elit milik Jenderal Hu mati. Walau ia bisa melihat Duan Du saat membunuh keduanya, ia masih tidak bisa merasakan auranya, jadi jika ia pergi menyerang, maka ia yakin jika Duan Du akan bersembunyi. Sialan, aku tak tahu jika musuh yang akan kita hadapi sangat licik, penuh dengan tipuan, gumam Komandan Huleng merutuki nasibnya. Wus, crash. Lengan Komandan Huleng langsung terputus. Beruntung instingku meraskan bahaya, jika tidak aku pasti akan terluka parah, bahkan mati, gumam Komandan Huleng kini menatap ke segala arah, ia takut jika sebuah serangan tiba-tiba muncul lagi. Tiba-tiba sebuah petir muncul dari atas kepala Komandan Huleng. Komandan Huleng yang sempat melihat sekelebat bayangan langsung melesat ke arah kanan. Jeder. Nafas Komandan Huleng kini naik turun, beruntung ia bergerak cepat. Kini pandangan Huleng bertepatan mengarah ke pedang energi yang kini muncul tiba-tiba, jarak antara pedang energi dan dirinya hanya 5 meter. Komandan Huleng kini sadar jika saat ini ia sedang dipermainkan. Sialan, aku akan membunuh kalian semua, teriak Komandan Huleng. Blus, aura Komandan Huleng langsung meletus. Bom, pedang energi berbentuk cakar langsung hancur disertai ledakan dan hembusan angin seperti badai, bahkan gunung yang paling besar dan tinggi di dunia ini langsung berguncang. Wus wus wus, sebuah senyuman muncul di wajah Duan Du dan Tulong, saat ia muncul di depan Komandan Huleng, jarak mereka kini hanya 20 meter. Hehehe. Kau akhirnya sadar juga, kekeh Duan Du dengan nada mengejek. Jika dari awal kau mengeluarkan kekuatanmu dan tidak menjadi pengecut seperti tadi, kami tidak akan begini. Yah, walaupun sangat mudah membunuhmu saat kau takut tadi, tapi itu tidak akan menarik jika kau tidak bertarung dengan kekuatan penuh, sambung Tulong sambil menaikkan alisnya. Huleng yang mendengar itu sadar jika ia dipermainkan, karena mereka ingin melawan dirinya secara jujur. Huleng langsung merasa tertantang, ia sadar jika orang yang mereka buru sebenarnya adalah kultivator sejati. Dengan kekuatan Huleng Dewa Master Semesta sangatlah mudah untuk membunuh mereka bertiga, walaupun mereka bertiga bersatu. Tapi satu yang membuat mereka bertiga bisa setara dengan dirinya, aura mereka tidak bisa Komandan Huleng rasakan walau Duan Du, Tulong dan Fu Jian berada di depannya. Itulah yang membuat mereka setara jika bertarung. Duan Du, Tulong, Fu Jian kini saling melirik. Mereka bertiga langsung mengangguk serempak lalu melirik ke arah Komandan Huleng. Seakan paham maksud mereka bertiga, Komandan Huleng langsung melesat ke atas diikuti oleh Duan Du, Tulong dan Fu Jian. Baian yang melihat itu menggelengkan kepalanya. Ia menggeleng kepala karena tahu betapa bodohnya Huleng yang mau mengikuti rencana bocah licik tersebut. Setelah itu ia melirik ke arah Lang Zai, Ling Wenli dan 3 anak angkat Tulong. Mereka terlihat bergerak ke sana kemari untuk membantai musuh. Saat ini Bai Yulong, Bai Ji Pixiu dan Bai Ji Pixiu berusaha membunuh para pasukan elit milik Jenderal Hu Yandi. Untuk Ling Wenli dan Lang Zai, mereka bekerja sama untuk membunuh 3 komandan. Walau Ling Wenli saat ini sedang menekan kekuatan aslinya, ia tetap bisa membunuh 3 komandan dengan mudah. Tapi ia tak ingin langsung membunuh ketiganya, dikarenakan Lang Zai butuh pengalaman bertarung. Kakak kedua,
serahkan dia padaku, bisik Ji Pixiu dengan nada serius. Tubuh Ji Pixiu kini telah dipenuhi oleh darah musuhnya. Yulong yang mendengar itu sedikit melirik ke arah Ji Pixiu. Baiklah, aku juga akan pergi membantu leluhur Wenli dan leluhur Lang Zai, kata Yulong. Tanpa menunggu jawaban dari Ji Pixiu dan Gi Pixiu, Yulong langsung pergi ke tempat Ling Wenli dan Lang Zai. Ji Pixiu yang melihat itu langsung melesat ke arah 3 pasukan elit yang tersisa. Wus, tangan Ji Pixiu langsung membentuk cakar, ia muncul di depan salah satu dari ketiganya. 3 pasukan elit merasakan adanya ancaman saat mereka bersiaga. Crash, duar, arg. Salah satu yang Ji Pixiu serang langsung terpental mundur, disertai teriakan jerit kesakitan. Ji Pixiu tidak peduli akan hal tersebut, ia kembali muncul sambil mengayunkan cakarnya ke arah wajah salah satunya lagi. Pasukan elit yang kebetulan mengarah ke sebuah tangan langsung menghilangkan tangannya. Bom! Pasukan elit tersebut mundur 3 langkah, sementara Ji Pixiu mundur 20 langkah, perbedaan kekuatan mereka sangatlah besar. Tapi Ji Pixiu diuntungkan oleh auranya, karena keberadaannya tidak bisa dirasakan. Hanya saat melihat dirinya saja musuh tahu di mana lokasi Ji Pixiu, sama seperti tadi yang secara kebetulan melihat sebuah tangan. Ji Pixiu yang mundur kembali menghilang, hal tersebut membuat kedua pasukan elit kini dipenuhi oleh amarah. Sialan, aku akan mencincangmu hidup. Duar, pasukan elit yang berteriak tadi langsung terlempar sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya. Banyak bacot kau. Jika kau bisa langsung buktikan, aku tidak butuh omong kosong, dengus Ji Pixiu dengan nada dingin. Ji Pixiu kembali menghilang lalu muncul dengan sebuah pedang. Tebasan naga langit, gumam Ji Pixiu yang muncul di depan pasukan elit yang tadi terlempar. Crash, atah-atah, masih belum mati juga, dengus Ji Pixiu. Ia kembali mengayunkan pedangnya. Crash, crash, 5 kali tebasan. Baru pasukan elit tersebut bisa mati. Tubuh Ji Pixiu kini berlumuran darah, ia melirik ke arah pasukan elit yang masih berdiri dengan tubuh bergetar, lalu pandangan Ji Pixiu mengarah ke pasukan elit yang pertama kali ia serang. Tanpa banyak bicara, Ji Pixiu menghilang dari tempatnya. Entah siapa yang akan ia serang, yang pasti kedua pasukan elit tersebut kini bergetar ketakutan. Ji Pixiu muncul di belakang pasukan elit yang terluka lebih dulu, tanpa menunggu waktu lama, ia langsung mengayunkan pedangnya. Crash! Tubuh pasukan elit itu terbelah 2, setelah itu Ji Pixiu kembali menghilang. Wus! Ji Pixiu muncul lagi, tapi ia muncul dengan tangan yang dipenuhi oleh darah, di tangannya pun ada sebuah jantung yang kini masih berdetak. Duk-duk-duk. Pasukan elit yang melihat itu awalnya heran mengapa Ji Pixiu tidak menyerangnya. Tapi saat merasakan kepalanya pusing dan dunia seolah berputar, pasukan elit tiba-tiba mengerang kesakitan saat Ji Pixiu memakan jantung tersebut. Bro, pasukan elit tersebut mati dengan wajah ketakutan disertai tatapan tak percaya. Di sebelah timur, saat ini Tui, Lin Diu dan 1000 prajurit elit terdiam dengan mulut terbuka lebar. Setelah ledakan beruntun akibat jebakan, mereka telah bersiap ingin menyerang musuh. Namun setelah asap menghilang, musuh yang ingin mereka serang tidak ada yang selamat. Dan musuh mati bukan karena ledakan. Hal yang membuat mereka bingung adalah, musuh mereka saat ini mati dengan kondisi mengering, menyisakan kulit kering dan tulang saja. Tentu saja mereka terkejut akan hal tersebut. Tui memandang ke arah Ling Diu. Ling Diu pun melakukan hal yang sama seolah-olah ia ingin bertanya dan butuh penjelasan. Ini apa yang terjadi? Tidak mungkin ini hasil dari ledakan, ucap Ling Diu dengan tubuh merinding. Tui mengangguk membenarkan, ia kini langsung tersadar dari keterkejutannya. Kau benar Diuer, tapi aku yakin ini bukan perbuatan musuh. Jika ini perbuatan musuh, maka orang-orang kita pasti ada yang mati seperti ini juga. Sambung Tui. Ya guru pembimbing, saat ini prajurit pembantai masih utuh tanpa ada luka. Tapi siapa yang melakukan ini semua? Tanya Ling Diu penasaran,
pandangannya mengarah ke semua prajurit pembantai. Tapi ia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Sehingga ia mau tak mau menghela nafas kecewa. Lalu apa artinya kami keluar jika tidak ikut bertarung, gumam Ling Diu dalam hatinya. Sementara di salah satu prajurit pembantai, Bai Tan tersenyum tipis. Makanan tadi lumayan enak sebagai pembuka, lalu apakah makanan penutupnya ada di sana? Bisik Bai Tan melirik ke arah kaki gunung. Ia melihat jika Jenderal Hu Yandi kini telah bergerak bersama 5 penetua. Di tempat Bai An, Bai Han dan Ling Yanru, mereka memasang wajah serius saat merasakan pergerakan Jenderal Hu Yandi dan 5 penetua dari sekte besar. Leluhur Ling, seperti rencana yang kukatakan tadi, kau langsung bawa yang lainnya karena aku menebak jika mereka pasti tidak akan menahan diri, ucap Bai An dengan nada serius. Baiklah. Tapi apakah rencana penguasa keempat akan berhasil? Walau aku tahu penguasa keempat sangat cerdik, tapi tidak memungkinkan jika penguasa bisa terjebak dan menangkapnya. Tanya Ling Yanru sedikit ragu-ragu. Terlebih lagi mereka mempunyai kartu truf yang saat ini kita masih belum ketahui, sambung Ling Yanru. Bai An yang mendengar itu tersenyum tipis. Untuk masalah itu kau tidak perlu khawatir, aku mempunyai kartu truf juga, jawab Bai An menyeringai kecil. Ling Yanru yang mendengar itu awalnya bingung dengan maksud Bai An yang memiliki kartu truf, tapi setelah merenung sejenak ia langsung membelalakkan matanya. Kenapa aku bisa lupa, gumam Ling Yanru dalam hati. Setelah bergumam Ling Yanru mengangguk ke arah Bai An. Baiklah, serahkan saja mereka semua kepadaku, aku janji akan menyelamatkan semuanya, kata Ling Yanru dengan wajah serius dan penuh ketegasan. Bai An langsung melambaikan tangannya santai. Kau tak perlu berjanji, aku hanya perlu kau melakukan apa yang aku katakan, kata Bai An lalu memandang ke arah Jenderal Hu Yandi yang kini mengarah ke tempatnya, bersama dengan penetua Hong, penetua formasi dan penetua darah. Sementara penetua pedang dan penetua bisu pergi ke tempat acak, untuk membunuh dan menangkap target saja. Tanpa menunggu waktu lama, Ling Yanru melesat ke arah Duandu, Tulong dan Fu Jian terlebih dahulu, tak lupa ia sengaja meninggalkan sedikit sisa auranya agar para penetua pergi mengikutinya. Benar saja, penetua Hong langsung merasakan aura iblis sehingga ia mengirim pesan telepati kepada penetua pedang. Sementara Jenderal Hu Yandi yang kini dipenuhi oleh amarah, karena pasukannya semua dibantai dan kini hanya menyisakan beberapa komandan saja. Walau tahu ini mungkin jebakan, Jenderal Hu Yandi langsung menyuruh semua komandan yang tersisa untuk mengejar jejak aura iblis. Wus-wus. Setelah itu Jenderal Hu Yandi, penetua Hong, penetua formasi dan penetua darah kini tetap melanjutkan perjalanan ke arah yang mereka yakini lokasi Bai An berada. Tep-tep. Setelah sampai, dugaan penetua Hong ternyata benar, karena di sini saja ledakannya tidak terlalu parah, dan mereka juga tidak merasakan ada pertarungan. Bai An yang kini menatap ke arah Jenderal Hu Yandi mulai tersenyum tipis, tatapan Bai An lalu mengarah ke penetua Hong, penetua formasi dan penetua darah. Dalam sekali pandang, Bai An tahu jika penetua Hong ahli dalam strategi, lalu penetua formasi ahli dalam membuat perisai maupun benda-benda berbau formasi, dan terakhir penetua darah yang kini memiliki bau badan yang haus akan darah, disertai auranya yang hitam. Bai An yang tersenyum tipis mulai menyapa Jenderal Hu Yandi. Bagaimana kabarmu Jenderal Hu, atau lebih tepatnya aku panggil pengkhianat saja. Wajah Hu Yandi yang dipenuhi oleh amarah saat melihat Bai An, kini mulai tak bisa menahan diri lagi. Bocah kurang ajar, aku akan menyiksa lalu membunuhmu, tidak peduli apa yang akan aku terima nantinya, tapi setelah puas menyiksa lalu membunuhmu, baru akan membuatku puas. Teriak Jenderal Hu Yandi. Saat ia ingin bergerak, penetua Hong menahannya bersamaan dengan penetua formasi. Tahan dirimu, dengus penetua Hong dan penetua formasi bersamaan. Ini jebakan, jangan terpancing. Walau ia terlihat tidak dilindungi oleh apa-apa, tapi apa kau tidak sadar jika saat ini kita tidak bisa merasakan hawa keberadaannya kecuali melihatnya secara langsung,
sambung penetua Hong yang kini mendengus marah. Aku tidak peduli, teriak Jenderal Huyan Di langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Blus, bom. Gunung tempat mereka berpijak seketika hancur, daratan tempat mereka berpijak langsung berguncang layaknya gempa dahsyat. Bai An yang sudah mundur langsung tersenyum tipis. Sesuai rencana, aku memang tidak bisa melawanmu secara langsung, tapi berbeda jika yang melawanmu memiliki 1 atau 2 tingkat di bawahmu, terlebih jumlah mereka lebih dari 5, gumam Bai An sambil melirik ke arah bayangan yang selalu bersembunyi di balik penetua Hong. Benar saja, penetua Hong, penetua formasi, penetua darah kini langsung marah saat merasa mereka direndahkan oleh Jenderal Huyan Di. Huyan, aku bukanlah orang yang bisa kau remehkan, walau aku akui kau kuat, tapi kau tidak berhak untuk seenaknya di depan kami. Blus, aura yang disertai energi dari ketiga penetua ikut meletus. Bom bom bom, gunung yang paling besar dan tinggi kini menjadi kawah, banyak orang-orang yang tidak bersalah terluka bahkan ada yang mati. Beruntung Bai An telah menyuruh Ling Yenru membawa Duandu, Tulong dan yang lainnya pergi untuk mengevakuasi orang-orang yang tidak bersalah. Bagi yang menolak, tentu saja Bai An memberitahu untuk jangan memaksa mereka yang tidak ingin mengungsi. Sementara Duandu dan Tulong memasang wajah jelek terus-menerus karena dipaksa ikut mengungsi. Jenderal Huyan Di yang telah dipenuhi oleh amarah langsung mendengus dingin. Lebih baik kau diam saja, aku ingin mengurus bocah itu lebih dulu, baru kita selesaikan masalah kita, ucap Jenderal Huyan Di dengan nada dingin. Tanpa menunggu jawaban dari ketiga penetua, Jenderal Huyan Di langsung melesat ke arah Bai An. Bai An berdiri dengan santai bersama Bai Han yang kini tertidur lelap di punggungnya, dan kepala Bai Han bersandar di bahu kiri Bai An. Wus, prak, bam. Saat Jenderal Huyan Di hampir sampai dalam jarak 10 meter, sebuah perisai menghalangi Jenderal Huyan Di hingga terdengar suara ledakan, akibat tabrakan tubuh Jenderal Huyan Di dan perisai di depannya. Senyum Bai An langsung mengambang saat melihat wajah Jenderal Huyan Di kini semakin jelek. Jenderal Huyan Di menatap tajam ke arah Bai An. Tunggu di sini, jangan berpikir untuk melarikan diri, karena kemanapun kau akan melarikan diri, aku pasti akan mengejarmu, ancam Jenderal Huyan Di. Jenderal Huyan Di juga merasa yakin jika Bai An tidak akan mampu melarikan diri, karena saat ini penetua formasi sedang mengurung Bai An. Formasi tersebut hanya mampu dihancurkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan, setidaknya berada pada tingkat Dewa Grandmaster Bintang 2 menengah, itu pun membutuhkan usaha ekstra. Walau penetua formasi hanya berada pada tingkat Dewa Grandmaster Bintang 1 akhir, kekuatan dalam bidang formasinya sudah sangat terkenal di seluruh alam semesta inti. Sementara Bai An yang diancam hanya terkekeh pelan. Jenderal Huyan Di tidak menanggapi Bai An yang menertawainya, ia kini membalikkan badan lalu menatap tiga penetua, yang kini mengarahkan aura membunuh kepadanya. Kalian tidak sabar untuk mati rupanya, dengus Jenderal Huyan Di dengan nada dingin. Tubuh Jenderal Huyan Di seketika dikelilingi oleh api, bahkan matanya sampai memancarkan api. Dunia tempat mereka berpijak langsung terasa panas. Penetua Hong yang melihat itu cukup terkejut, karena Jenderal Huyan Di menyembunyikan kekuatannya sejauh ini. Hukum api setengah dewa, gumam penetua Hong dengan nada serius. Mendengar itu penetua pedang dan penetua darah langsung menyeringai kejam. Penetua pedang yang muncul tiba-tiba ikut mengeluarkan kemampuannya. Blus, hukum pedang langsung penetua pedang perlihatkan, dan itu juga hukum pedang yang telah mencapai setengah dewa. Jarak hukum pedang penetua pedang mampu meliputi seluruh dunia ini, ia bisa memunculkan pedang dimanapun hanya dengan pikirannya. Sementara penetua darah kini menampilkan hukum kegelapan yang berlawanan dengan hukum api, sehingga setengah dari dunia ini menjadi gelap. Melihat penetua pedang dan penetua darah juga telah mencapai hukum setengah dewa, Jenderal Huyan Di langsung mendengus meremehkan. Hehehe, mau kau telah mencapai hukum dewa, kalian bukanlah lawanku, aku juga sudah tahu jika Tuan berencana membunuhku,
sehingga aku diam-diam meningkatkan kekuatanku dan menyembunyikan banyak hal, kekeh Jenderal Huyandi. Setelah itu Jenderal Huyandi langsung menghilang dalam pandangan mereka bertiga. Wus, Jenderal Huyandi muncul di depan Penetua Hong, karena ia merasa Penetua Hong adalah musuh yang paling berbahaya menurutnya. Saat tangan Jenderal Huyandi yang kini dipenuhi oleh api ingin menyentuh Penetua Hong, sebuah pedang muncul yang telah dikelilingi oleh kegelapan. Wus, bom! Dengan cepat Jenderal Huyandi mengayunkan tangan kirinya untuk menghancurkan serangan gabungan Penetua Pedang dan Penetua Darah. Tapi tidak berhenti sampai di sana saja, ribuan pedang kembali muncul lalu menerjang ke arah Jenderal Huyandi. Jenderal Huyandi yang melihat itu langsung mengeluarkan hawa panas yang sangat dahsyat, hingga melelehkan pedang yang diselimuti oleh kegelapan. Bukan hanya itu saja, dunia tempat mereka saat ini juga ikut meleleh. Awalnya dunia ini meleleh sedikit demi sedikit karena hukum api yang Jenderal Huyan dikeluarkan pertama kali, tapi saat ini dunia itu perlahan-lahan mendekati ambang kehancuran. Beberapa ahli yang ada di dunia ini hanya bisa menonton sambil menggertakkan gigi mereka menahan amarah. Kekuatan penguasa dunia ini hanya berada pada Dewa Master Bintang 4 Puncak, dan para ahlinya hanya mampu sampai Dewa Master Bintang 4 Akhir. Walau begitu, penguasa alam semesta inti masih belum keluar untuk menghentikan mereka. Itu karena dunia ini bukan dunia inti yang ia kelola dengan penuh perhatian, karena dunia ini hanya memiliki urutan ke-11 dari 10 dunia inti yang ia kelola. Terlebih banyak para ahli meyakini jika 10 para penguasa dunia di alam semesta inti ke-6 ini disogok agar tidak ikut campur. Kekuatan 10 penguasa dunia inti di alam semesta inti ke-6 telah sampai Dewa Grand Master juga. Jika mereka semua keluar, maka dunia ini tidak akan hancur. Bom bom bom, bom bom bom. Terdengar ledakan menggema hingga terdengar ke seluruh dunia, terlebih akibat ledakan dunia ke-11 tersebut secara perlahan hancur yang kini tinggal setengah. Jenderal Huyandi yang baru selesai menghancurkan semua pedang, kini muncul kembali di depan Penetua Hong. Penetua Hong terlihat santai, ia sama sekali tidak takut saat Jenderal Huyandi mendekatinya. Wus, matilah kau bangsat, teriak Jenderal Huyandi mengayunkan pedang yang terbentuk dari elemen api. Pedang api kini telah diselimuti oleh hukum api, ia yakin jika Penetua Hong akan mati sampai ke jiwanya. Bom, krak-krak, sebuah formasi tiba-tiba menahan pedang Jenderal Huyandi. Jenderal Huyandi langsung tersadar jika ia melupakan adanya penetua formasi. Tapi ia kembali mengayunkan pedang apinya. Bom, crash. Formasi langsung hancur disertai tubuh Penetua Hong menjadi abu. Melihat itu senyum menyeringai Jenderal Huyan ditampilkan. Hahaha, akhirnya satu dari kalian telah mah. Mata Jenderal Huyan langsung melotot. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Jenderal Huyandi. Saat ini Jenderal Huyandi melihat Penetua Hong berdiri tanpa luka di samping Penetua Bisu. Hehehe, kau terlalu meremehkan kekuatan kami Jenderal Hu, kekeh Penetua Hong. Mendengar itu, Jenderal Huyandi langsung tersadar, jika Penetua Bisu ahli dalam membuat tubuh tiruan yang terlihat sama persis, namun ia harus mengorbankan nyawa seseorang. Aku memang terlalu meremehkan kemampuan kalian, karena itu, memang benar jika kemampuan kalian itu hanya semut di mataku, dengus Jenderal Huyandi. Wus, Jenderal Huyandi kini muncul, namun ia muncul dalam jumlah 5, dengan kekuatan yang sama persis dengan para penetua. Keempat orang yang mirip Jenderal Huyandi adalah perubahan dari elemen apinya, ia menggunakan sedikit inti jiwanya yang disertai elemen api untuk membentuk mereka. Hahaha. Aku telah mempelajari cara ini dengan waktu yang sangat lama, jadi matilah kalian semua, teriak Jenderal Huyandi disertai tawa. Blus, kelima Jenderal Huyandi menyerang secara bersamaan saat berada di depan 5 penetua. 5 penetua hanya mendengus, Penetua pedang langsung memunculkan jutaan pedang yang diselimuti oleh kegelapan. Namun kini ada sedikit perbedaan. Ada ribuan orang yang mirip dengan Penetua Bisu sedang memegang pedang,
yang telah diselimuti oleh hukum kegelapan. Di setiap tubuh penetua bisu juga dilindungi oleh hukum formasi. Ini adalah gabungan kekuatan dari keempat penetua. Sementara penetua Hong menentukan di mana kelemahan musuh, penetua Hong memiliki mata yang tajam. Ia tahu di mana kelemahan keempat tubuh api milik Jenderal Hu Yandi. Kelemahannya ada di kepalanya, hancurkan kepalanya, karena kelemahannya ada di sana dan kepalanya juga yang paling rapuh. Teriak penetua Hong disertai senyum menyeringai ke arah Jenderal Hu yang asli. Jenderal Hu Yandi hanya mendengus, karena apa yang diucapkan penetua Hong adalah kebenaran, maka dari itu ia sangat ingin membunuh penetua Hong terlebih dulu. Melihat keempat tubuh apinya diserbu, Jenderal Hu Yandi diam-diam menghilang. Wus! Jenderal Hu Yandi muncul di belakang penetua Hong. Matilah kau biadab, teriak Jenderal Hu Yandi. Tinju Jenderal Hu Yandi langsung mengarah ke tengkuk kepala belakang penetua Hong. Bom! Ledakan kembali memekakan telinga. Kini Jenderal Hu Yandi terlihat membelalakan matanya saat melihat sebuah bayangan muncul sambil menahan tinjunya. Kau! Teriak Jenderal Hu Yandi langsung menarik tangannya lalu mundur. Saat sudah mundur, amarah Jenderal Hu kini tak tertahankan lagi, karena tangan palsunya tidak dapat ia ambil kembali, ia kini hanya bisa menatap dengan penuh amarah ke bayangan yang muncul. Aku tak menduga wakil Master Sekte akan turun langsung untuk membunuhku, dengus Jenderal Hu Yandi. Setelah itu ia tiba-tiba tersenyum tipis. Tapi kematian kalian tak lama lagi akan tiba, kekeh Jenderal Hu Yandi. Di tempat Bai'an saat ini sudah berkumpul bersama yang lainnya, tapi ia menyuruh semua orang masuk ke dalam dunia jiwa, dan hanya meninggalkan Bai'an dan Ling Yanru. Sedikit lagi penguasa keempat, maka kekuatanku akan kembali sampai 75%, dan itu cukup untuk membunuh mereka semua, ucap Ling Yanru dengan nada serius. Tapi aku yakin kau pasti membutuhkan usaha, dan aku tak ingin terlalu lama di sini, jadi pulihkan saja kekuatanmu sampai ke puncaknya, sambung Bai'an terus-menerus mengalirkan energinya ke tubuh Ling Yanru. Bai'an bisa mengalirkan energi secara terus-menerus dalam jumlah besar, karena aura serta energi Jenderal Hu Yandi dan 5 penetua dari hasil pertarungan Bai'an serap dengan bantuan Baitan. Tentu saja mereka tak akan sadar, karena mereka saat ini sedang fokus bertarung. Bai'an tentu sudah memikirkan ini dalam beberapa hari, jika musuh yang mereka hadapi kuat, maka Bai'an akan mengambil resiko untuk mengadu domba mereka. Lalu ia akan menyerap energi dari hasil pertarungan mereka. Bai'an tak tahu sudah berapa lama ia mengalirkan energi yang ia serap ke tubuh Ling Yanru. Walau Bai'an terus-menerus mendengar suara pertarungan dan mengguncang tempat mereka, ia sama sekali tidak terganggu. 2 hari telah berlalu. Sudah waktunya penguasa keempat, ucap Ling Yanru tiba-tiba membuka matanya. Apakah sudah ke puncaknya? Tanya Bai'an menaikkan sebelah alisnya. Ling Yanru menggeleng. Sudah 85% tapi ini sudah cukup. Aku mampu membunuh mereka dengan lambaian tangan, jawab Ling Yanru dengan nada serius. Mendengar itu, Bai'an mengangguk-angguk sambil menaikkan sudut bibirnya. Hehehe, mungkin sudah waktunya, kekeh Bai'an menyeringai dengan kejam. Lalu pandangan Bai'an mengarah ke arah Jenderal Hu Yandi yang kini dipenuhi luka karena serangan wakil Master Sekte. Ayo, ajak Bai'an mulai melayang. Ling Yanru langsung menjentikkan jarinya, seketika formasi yang mengurung mereka langsung hancur. Wus, tep-tep, hehehe, akhirnya kematian kalian sudah tiba, kekeh Jenderal Hu Yandi langsung merobek kulit wajahnya. Wus. Wajah Jenderal Hu Yandi seketika berubah menjadi wajah Komandan Hu Hongmeng. Tanpa banyak bicara, Komandan Hu Hongmeng mundur hingga ke tempat Bai'an berdiri di udara. Hu Hongmeng langsung membungkuk. Tugasku sudah selesai untuk menahan mereka Tuan Muda, ucap Komandan Hu Hongmeng. Terima kasih Komandan Meng, aku tak menduga jika adik iparku mempunyai bawahan sekuat dirimu yang ingin menjadi mata-mata. Terlebih mau mengikuti perintahku, ucap Bai'an dengan nada santai. Hu Hongmeng menggeleng.
Ini sudah tugasku. Aku adalah salah satu orang yang mengasuh Tuan Putri dari kecil. Ia sudah kuanggap sebagai cucuku, dan kau adalah suaminya. Jadi sudah tugasku untuk membantu menantu cucuku, kata Hu Hongmeng dengan nada serius. Bai An mengangguk santai. Setelah itu ia melirik ke arah wakil master dan 5 penetua yang kini dipenuhi oleh keterkejutan bercampur amarah. Bagaimana mereka tidak marah? Mereka diabaikan oleh Bai An dan yang lainnya. Terlebih mereka menganggap mereka dianggap remeh. Nak, seandainya Master Sekte tidak menginginkanmu, aku sudah mencincangmu. Raung wakil Master Sekte dipenuhi oleh amarah. Apakah benar yang kau ucapkan, Roma? Jika benar, maka aku berterima kasih kalau kau tidak membunuhku, jawab Bai An sambil tersenyum tipis. Aku sudah tidak tahan wakil master, aku akan memotong kakinya jika tidak boleh dibunuh, kata penetua pedang langsung memunculkan pedang di depan kaki Bai An. Bai An yang melihat itu hanya diam tanpa memasang ekspresi apapun. Hu Hongmeng yang melihat itu menjadi tegang saat ia ingin menolong Bai An. Pedang yang penetua pedang munculkan langsung menebas kaki Bai An. Crash! Atah-atah! Terdengar suara teriakan kesakitan, tapi yang berteriak bukanlah Bai An, melainkan penetua pedang. Kaki kanan penetua pedang kini terpotong rapi oleh pedangnya sendiri. Aku akan tunjuk penetua pedang, kini terdiam. Kepala penetua pedang sudah terputus dan terjatuh tepat di depan wakil Master Sekte Es Abadi. Wakil Master Sekte Es Abadi bersama para penetua kini terdiam. Mereka awalnya terkejut akibat penetua pedang yang kakinya terpotong, tapi saat ini mereka terdiam dengan mulut terbuka lebar, akibat kematian penetua pedang. Siapa yang melakukan ini? Cepat keluar, teriak wakil Master Sekte Es Abadi setelah tersadar. Ia juga langsung mengedarkan kesadarannya untuk mencari keberadaan orang yang membunuh penetua pedang. Sementara keempat penetua yang tersisa hanya menatap kosong ke arah Bai An. Bai An kini tersenyum tipis sambil mengangkat tangannya. Bai An langsung melambaikan tangannya dengan santai ke arah penetua Hong. Bom! Kepala penetua Hong seketika hancur. Melihat hal tersebut, tubuh ketiga penetua Sekte Es Abadi yang tersisa langsung bergetar ketakutan. Mereka tak menduga jika hanya dengan lambaian tangan saja, Bai An mampu membunuh salah satu dari mereka dengan mudah. Wakil Master Sekte Es Abadi yang melihat itu juga terkejut luar biasa. Ia merasa direndahkan karena membunuh orangnya di depan matanya. Aku akan bom. Tubuh wakil Master Sekte Es Abadi langsung terlempar ke bawah. Dunia yang menjadi tumpuan tempatnya terjatuh kini hancur. Ketiga tetua Sekte Es Abadi yang melihat itu langsung berkeringat dingin. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini, teriak penetua darah. Lari, teriak penetua formasi. Saat ketiga penetua membalikkan badannya, mereka mendengar sebuah suara. Kalian sudah datang ke sini dengan susah payah, kenapa harus pergi lagi, kata Bai An dengan nada dingin. Tangan Bai An terayun santai. Tubuh ketiga penetua langsung tertarik ke arah Bai An. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung menyerap energi penetua darah terlebih dahulu hingga mengering. Melihat penetua darah dihisap sampai kering, tubuh penetua bisu dan penetua formasi bergetar ketakutan. Ampuni aku Tuan Muda, aku mengaku salah, tolong berikan aku belas kasihmu, ucap penetua formasi. Tapi Bai An dengan cepat memegang kepala penetua formasi. Blus! Energi penetua formasi langsung Bai An hisap hingga kini menyisakan tulang dan kulit kering. Lalu pandangan Bai An mengarah ke penetua bisu sambil memiringkan kepalanya. Ia dapat melihat jika penetua bisu kini sudah tidak memiliki semangat untuk bertahan hidup. Penetua bisu sudah pasrah akan kematiannya. Bai An tersenyum tipis. Ia sudah memiliki rencana dengan penetua bisu ini. Bicaralah, aku tahu kau bisa bicara, ucap Bai An dengan nada santai. Tatapan Bai An mengarah ke Ling Yanru. Ling Yanru yang baru sampai dengan membawa tubuh wakil Master Sekte Es Abadi langsung mengangguk santai. Jari telunjuk Ling Yanru langsung menembus tenggorokan dan dantian penetua bisu. Prak, piar.
Terdengar suara pecah di dantian dan tenggorokan Penetua Bisu. Penetua Bisu yang mendengar suara pecah langsung membeku sambil menatap ke arah Bai An dengan tatapan tak percaya. Selama ini Penetua Bisu sebenarnya tidak bisu, melainkan pita suaranya disegel dan ia juga diberikan segel budak yang dipasang di dantiannya. Dulu Penetua Bisu sebenarnya adalah seorang putra Master Sekte Es Abadi, namun semenjak kedatangan Master yang sekarang, atau lebih tepatnya seseorang yang tiba-tiba muncul membunuh semua anggota Sekte Es Abadi, termasuk ayahnya. Lalu orang tersebut hanya menyisakan dirinya. Ia dulu berusaha melawan Master Sekte Es Abadi yang sekarang, namun karena perbedaan kekuatan ia selalu kalah, ia juga menyebar banyak berita ke anggota Sekte Es Abadi yang baru. Namun sayangnya, semua anggota Sekte Es yang baru adalah bawahan Master Sekte. Penetua Bisu juga langsung disegel pita suaranya dan dipasangkan segel budak, agar tidak berani macam-macam lagi. Penetua Bisu atau Bing Lou sampai saat ini tidak mengetahui maksud dari Master Sekte Es Abadi yang membiarkannya hidup, tapi satu hal yang pasti. Master Sekte Es Abadi yang sekarang belum tahu di mana tempat ayahnya menyimpan semua harta Sekte Es Abadi. Master Sekte Es Abadi pernah bertanya kepada Bing Lou, di mana tempat ayahnya menyimpan harta sekte, dan Bing Lou tentu menjawab jujur jika ia tidak mengetahui di mana ayahnya menyimpan harta sekte. Saat ini Bing Lou menatap ke arah Bai An dengan mata meneteskan air mata. Bai An melambaikan tangannya santai. Aku tentu tahu kau adalah seorang budak, dapat terlihat saat kau bertarung, kau seolah tidak memiliki semangat hidup, saat itu aku meneliti tubuhmu, dan dugaanku ternyata benar. Kata Bai An terdiam sesaat. Aku tidak tahu asal-usulmu, dan mengapa orang sekuat dirimu bisa menjadi budak. Tapi satu hal yang ku ketahui, kita memiliki musuh yang sama dan saat ini aku ingin bertanya. Apakah kau mau menjadi saudaraku? Tapi aku juga akan memasangkan segel budak kepadamu, namun segel budak ini cukup berbeda dari segel budak yang telah dipasangkan di dantianmu. Mendengar pertanyaan Bai An, Bing Lou terdiam beberapa saat, ia kini menatap mata Bai An cukup lama. Baiklah, aku mau dipasangkan segel budak, tapi aku meminta izin. Kau jangan melarangku untuk membunuh musuh-musuhku terutama Master Sekte Es Abadi, yang sampai saat ini menyamar jadi ayahku. Ucap Bing Lou. Bai An tersenyum tipis. Tanpa kau minta tolong pun aku tetap akan membantumu, untuk membunuh mereka, karena mulai saat ini kita menjadi keluarga, maka musuhmu juga musuh kami. Bai An langsung melambaikan tangannya, seketika jutaan prajurit pembantai, para saudara Bai An dan beberapa bawahannya muncul. Selamat datang di keluarga besar kami, teriak semua orang dengan senyum bahagia. Tentu saja Bai An memperlihatkan apa yang terjadi di dunia luar kepada semua penduduk dunia jiwanya. Bing Lou yang melihat itu semua langsung terharu, mau tak mau ia meneteskan air matanya. Selama ini ia selalu menderita dan menanggungnya seorang diri. Tapi saat ini, ia merasakan kehangatan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Terima kasih semuanya, perkenalkan namaku adalah Bing Lou, ucap Bing Lou ingin membungkukkan kepalanya. Tapi sebuah aura menahannya untuk membungkuk. Tep-tep, hehehe, kau tidak perlu membungkuk seperti itu Paman Bing, kakakku sangat membenci para saudaranya yang membungkukkan badan, kata Duan Du sambil menepuk pundak Bing Lou. Bing Lou semakin terharu. Ia kini menatap Bai An dengan pandangan berbeda. Ia tak mengira jika kekejaman Bai An hanya pada musuh, tapi untuk keluarga ia sangat baik. Bai An kini tersenyum lalu ia menembakkan sesuatu ke tubuh Bing Lou. Bing Lou yang melihat itu sama sekali tidak melawan. Blus! Saat energi yang Bai An tembakan masuk ke dalam tubuhnya, Bing Lou tahu itu segel budak. Tapi ada beberapa ingatan dan pengetahuan juga yang kini Bing Lou lihat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.